Shalom, selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Sukacita bertemu dengan saudara seiman. Kita mau naikkan syukur di hadapan Tuhan karena kemurahan-Nya. Kita menapaki tahun yang baru dengan sebuah harapan baru. Bersama Tuhan kita menjalani hari-hari ini dengan lebih luar biasa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Terimalah sembah pujian kami Tuhan Yesus. Kau berdaulat, kami mau tinggikan namamu Tuhan. Terimalah sembah dan pujian kami Tuhan Yesus. Oh Yesus, Kau yang bertahta dalam pujian kami Tuhan Yesus. Mari angkat sembah bagi Tuhan, angkat pujian dalam hati kita, dalam hati kita. Sembah dan puji nui tahtamu. Sembah dan puji nui tahtamu. Sembah dan puji nui tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui tahtamu. Sembah dan puji nui tahtamu. Sembah dan puji nui tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui tahtamu. Sembah dan puji nui tahtamu. Sembah dan puji nui tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji nui tahtamu. Sembah dan puji nui tahtamu. Sembah dan puji nui tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Kau Raja kami. Tuhan, Kau yang berdaulat, Kau yang berkuasa, Kau yang memegang setiap musim kehidupan kami, naik turun kami percaya ada Engkau bersama dengan kami dan Kau jadikan kami terus naik pada tahun ini Tuhan. Kami percaya ada kedaulatan Tuhan yang dinyatakan untuk pertumbuhan iman kami Tuhan. Dan pada tahun yang baru, pada minggu di awal tahun ini Tuhan, kami percaya berkat dan juga kemurahan Tuhan sudah Engkau siapkan untuk setiap kami yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh dikumpulkan untuk bersama-sama memuji memuliakan Engkau, baik kami yang saat ini ada di gereja ataupun kami yang saat ini menikmati tayangan ibadah secara online. Urapan Tuhan turun atas kami, menikmati hadirat-Mu Tuhan, dan merasakan ada perubahan dan transformasi ketika kami diubahkan oleh firman-Mu yang nyata. Kami bersyukur
Kami siap memuliakan nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berikan salam untuk kanan kirinya, kita berikan ajakan selamat beribadah. Selamat beribadah. Kuasa darahnya mengubahkan kita, memerdekakan kita oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita,
dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Darah anak domba, oleh darah anak domba. Puji nama Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan boleh duduk kembali. Kita percaya di dalam Tuhan ada sorak-sorai kemenangan. Kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian sekali lagi. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkah kita. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Oh, lembah yang kelam kan ku lewati bersama Tuhan, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Oleh kuasa Yesus. Oh, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan.
berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berikan sorak-sorak baik kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita mau menikmati firman Tuhan. Pada awal tahun ini ada kapsul rohani yang diberikan pada kita. Tapi satu yang jadi kesamaan bahwa kita akan mengharapkan pertolongan tangan Tuhan dan janjinya yang digenapi pada tahun ini. Tuhan, ku percaya janjimu ajaib. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ajaib dan digenapi. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku.
percaya, saya serahkan pada Bapak Pendeta. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Tuhan, inilah pengakuan kami pagi ini, jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami tetap percaya apapun yang terjadi, karena Engkaulah Allah kekuatan kami, sumber segala kekuatan, Allah yang hadir di tengah pujian kami pagi ini, dan Allah yang memberitahukan segalanya buat kami. Karena itu Bapa, kami bersyukur untuk pujian yang kami persembahkan buat kemuliaan Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus sampaikan isi hati Tuhan untuk kami mendengar, dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi anak-anak Allah yang berkerajaan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh jam pertengahan ibadah kami pagi ini hanya dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu pagi ini. Yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, tidak ada salahnya kalau pagi ini kembali saya menyampaikan selamat tahun baru ya 2024 ya. Karena kita masih dalam suasana tahun yang baru. Nah, tema untuk tahun 2024 saat ini untuk setahun ditulis di belakang beriman teguh ya. Beriman teguh. Jadi kita ini tema GBI ya. Jadi kita diharapkan di tahun ini kita tidak goyah, karena hidup ini makin sulit. Dan triwulan pertama di pagi hari ini, saya akan sampaikan satu tema, yaitu The righteous will live by faith. Artinya apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Ya, mengawali tahun ini firman Tuhan jelas tema kita untuk triwulan pertama, the righteous will live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi setahun ini kita akan berbicara tentang iman. Nah, mengapa orang benar akan hidup oleh iman? Karena nats kita jelas. Di pagi ini kita akan baca mengawali tahun 2024 saat ini. Firman Tuhan berkata begini. Sebab Roma 1 ayat 17, Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya akan bacakan sekali lagi, ini ayat luar biasa. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh
iman. Nah, tema kita triwulan pertama ini, the righteous will live by faith. Ya, orang benar akan hidup oleh iman. Saya tidak bicara soal orang yang tidak benar. Karena pagi ini kita adalah sekelompok orang-orang benar yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mengapa saya katakan orang benar akan hidup oleh iman? Karena dalam hari-hari ini Alkitab menulis dalam 2 Timotius pasal yang pertama dan yang kedua di sana, hari-hari ini adalah hari yang sukar. Ya. Hari-hari ini adalah hari yang sulit sukar. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2 di sana ditulis, ketahuilah bahwa pada hari terakhir, kapan itu hari terakhir? Yaitu hari menjelang kedatangan Tuhan, hari ini. Ya. Alkitab menulis akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak memperdulikan agama. Jadi jelas Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih, kalau kita mengawali tema triwulan pertama ini, the righteous will live by faith, itu tidak salah. Orang benar akan hidup oleh iman. Hari-hari ini ketakutan menimpa siapa saja, termasuk menimpa jemaat Tuhan dan juga menimpa saya sekalipun sebagai pembicara. Ya. Kita masih diwarnai dengan ketakutan dan bukan hanya di Indonesia. Hari ini di seluruh dunia orang dicekam ketakutan. Mengapa? Karena perang yang tidak kunjung selesai. Perang di Timur Tengah, Hamas dengan Israel yang belum selesai. Sekarang muncul perang Korea Utara dengan Korea Selatan. Ya, yang ini belum selesai sudah muncul perang lagi. Jadi orang dicekam ketakutan dengan perang. Perang itu tidak murah loh, tidak murah perang. Kalau kita ngitung biaya perang dan hancurnya orang tempat-tempat yang dirudal itu bukan 1-2 miliar, bisa triliunan. Orang dicekam ketakutan dengan perang, gempa bumi, ya. Krisis ekonomi tetap mewarnai kehidupan manusia. Siapa yang bilang hari ini santai-santai saja? Ya, tidak ada. Karena hari-hari ini krisis ekonomi masih mewarnai kehidupan manusia. Kalau perjalanan kita tidak berlandaskan iman, maka saya pastikan tanpa iman dan pengharapan, maka perjalanan kita akan kandas, ya, kandas, akan hancur. Yang jadi hamba Tuhan ya akan mundur. Kayaknya kok Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Padahal dia pemberita firman loh. Jangan pikir kalau sudah pemberita firman gini, belum tentu. Karena kita semua itu masing-masing punya salib. Saya punya salib, Bapak Ibu punya salib, semua punya salibnya sendiri. Masalahnya sendiri. Jadi kalau kita hidup tanpa iman dan pengharapan, sudah dipastikan kita akan kandas. Kita akan kandas.
Kan itu Bapak Ibu penting kita mempunyai iman dan pengharapan dalam hidup ini. Nah, apakah iman itu? Pertanyaannya kan kita sudah sering mendengar iman. Ya. Apa sih iman itu? Coba tolong Pak Harto baca sekali lagi di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Jadi jelas iman itu adalah dasar. Kalau kita bangun rumah, kita akan punya dasar. Lah kalau dasarnya enggak ada, ya, bangunan itu enggak akan bisa lama. Kelihatannya megah, bagus, tetapi enggak akan lama. Jadi jelas bahwa iman itu adalah dasar kita menjadi orang Kristen. Jadi dasar kita menjadi murid-murid Tuhan. Nah baru kita nanti ngomong yang lain. Tanpa iman mustahil orang menghampiri Allah. Yang sering saya sampaikan. Jadi sekalipun kita setia, kita melayani, kita pimpin worship leader, kita pengkhotbah sekalipun, tapi kalau iman kita naik turun, jatuh bangun, dapat dipastikan kita akan kandas. Setelah kita mempunyai dasar iman yang benar, seperti Ibrani 11 ayat pertama, baru kita bicara masalah Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, seperti apa itu? Kita akan lihat dalam Roma pasal 1 ayat 16, tolong Pak Harto baca. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya. Paulus menulis kepada jemaat di Roma, sebab aku, ya, tidak peduli kanan kirinya. Kita harus punya pendirian seperti Paulus ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Jadi kalau apa yang saya katakan ini kita tidak beriman, jangan ngomong Injil lah. Dasarnya aja nggak ada. Bagaimana kita mau ngomong Injil? Tapi kalau kita sudah benar punya iman, kita bisa berkata seperti Paulus, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih, teks ini bukan hanya terkenal, tapi teks ini sangat penting. Bahwa kebenaran merupakan anugerah Allah bagi orang berdosa yang beriman kepada Yesus Kristus. Di perayaan Natal yang lalu kita melihat satu pentas drama musikal. Bagaimana kehidupan rumah tangga yang tanpa iman. Ya. Ini merupakan sesuatu yang penting. Sangat dan teramat penting. Sebab pembenaran adalah melalui iman yang menyelamatkan. Bukan karena perbuatan baik. Tidak bisa perbuatan baik. Seperti berulang kali saya katakan,
perbuatan baik yang kayak apa? Karena baik dipandang dari satu sudut. Tapi dari keseluruhan hidup kita, Alkitab menulis, dari sekian miliar orang, tidak ada satupun yang baik. Bayangin, dari sekian penduduk bumi, yang miliaran orang itu, Alkitab menulis satu saja, tidak ada yang baik. Jadi kalau Alkitab menulis seperti itu, saya meyakini tidak perlu kita bangga. Kita ini ada orang-orang yang berdosa, penuh kekurangan. Nah itu baru kita punya kerendahan hati. Tanpa itu kita akan tinggi hati. Kita pikir semua keberhasilan kita, ya, sukses kita adalah karena kehebatan kita. Bukan. Tidak ada satu manusia pun yang hebat. Hanya Tuhan yang hebat. Keyakinan terhadap Injil, ya kata 16a tadi. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Pertanyaannya sekarang apa toh Injil itu? Kita ngomong berulang kali, bahkan pagi ini kita bicara tentang Injil. Kita tidak ngerti Injil itu apa toh. Sebenarnya Injil itu apa? Nah Bapak Ibu, apakah Injil itu? Injil itu adalah berita sukacita yang disampaikan Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Aku memberitakan kesukaan yang besar. Hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Natal baru saja berlalu. Tapi firman-firman Tuhan itu pertunjukan yang drama klasik yang kita lihat, apa masih nyantol dalam hati kita. Atau selesai baru hilang. Jadi itu berita sukacita yang jelas merupakan anugerah Allah, keyakinan Injil, ya, bahwa Tuhan itu menyelamatkan kita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Tanpa Kristus tidak mungkin kita hidup dalam kebenaran bahwa Allah menebus, menguduskan dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Sebenarnya kita ini orang-orang hukuman. Tidak ada satupun manusia yang baik. Jatahnya adalah neraka. Kita ini orang-orang yang tidak benar. Orang yang berdosa. Yang seharusnya menerima hukuman. Dan Injil itu adalah berita sukacita yang disampaikan Tuhan melalui firman-Nya bahwa Allah menebus, menguduskan, dan bahkan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Coba Parto baca Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, terima kasih. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Tanpa firman Tuhan, saya berani katakan tidak ada manusia yang benar. Hanya orang yang dikuduskan melalui firman. Seperti yang kita baca, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah itu adalah Injil. Kita hidup dikuduskan bukan karena perbuatan baik kita.
keyakinan terhadap Injil itu yang membuat kita bisa terus eksis sampai dengan hari ini. Kuncinya adalah orang benar akan hidup oleh iman. Jadi jelas sekali Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih, hal ini terang disampaikan Paulus dalam pernyataan Paulus, dia tidak malu terhadap Injil. Ya, tidak malu terhadap Injil. Paulus menasihati kepada murid yang dikasihnya Timotius untuk apa? Menjadi seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. 2 Timotius 2 ayat yang ke-15, tolong Pak baca. 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ya, mengapa Paulus itu kok sampai nulis nasihat ini kepada murid yang dikasihnya Timotius? Karena Bapak Ibu, Paulus ini masih muda. Dalam beberapa dekade yang lalu ada suara menir. Kalau tidak ada pekerjaan sekuler, ya wis jadi pendeta. Saya nggak setuju istilah itu. Ya mungkin ada, maafkan. Tapi pendeta itu adalah panggilan. Jadi wah, wira iso kerja jadi pendeta. Aduh, itu kata-kata menyakitkan. Ya. Karena itu Paulus katakan, kamu tidak usah malu. Siapa Paulus? Paulus itu adalah ahli Taurat murni. Dia murid guru besar Gamaliel. Dalam hal Taurat dia jagoan. Dia anggota Sanhedrin. Secara kasat mata, luar biasa Paulus. Siapa yang mau meremehkan Paulus? Semua orang tunduk. Waktu dia bernama Saulus, dia adalah anggota Sanhedrin. Bawa surat kuasa untuk membunuh orang-orang Kristiani. Tapi saat dia dipanggil Tuhan untuk menjadi alatnya, dia tidak bisa apa-apa. Dia berkata, jangan malu kepada Timotius muridnya. Seringkali kita malu ya. Ya saya akui, bukan saya cuma bisa ngomong. Dulu itu saya bawa Bebel ini malu loh, Bapak Ibu. Padahal sudah jadi ketua pemuda Betel Indonesia. Bawa Bebel pulang rumah itu malu. Nah, Isa dimasuk ke tas genorak ketok. Nah, sekarang enak ya, ada aplikasi di HP. Dulu kan enggak ada. Kalau kita mau khotbah, mau bicara firman Tuhan, ya pakai Bible. Maka sampai sekarang saya tetap gunakan Bible. Malu bisa mewarnai kita. Ya. Wah, saya kisok suci. Hosea saya kisok suci. Sok jadi pengikut Kristus. Malu. Sehingga saya kemana-mana tidak pernah ngomong soal Tuhan. Supaya orang tidak tahu. Aku ini murid Tuhan atau tidak tahu.
Sing penting kan hatiku pokoknya mbek Tuhan. Karena ada orang seperti itu. Ya. Saya juga punya saudara, sing penting saya namanya Wacuan ya. Sing penting cuan ya, atine iki lho. Tapi sekarang sudah meninggal. Banyak orang seperti itu, nggak berani ngaku orang-orang. Aku ini murid Tuhan. Apalagi aku hamba Tuhan. Wah, nggak berani. Wis, jadi nanti misalnya aku rodok nyerempet bahaya, aku rak dirasani jalene wong Kristen kelakuane kaya ngono. Wis mending ora usah ngomong, meneng wae. Tapi apa kata firman Tuhan? Ya. Coba tolong Pak Arto baca apa kata Yesus. Ya, kalau kita malu. Markus 8 ayat 38. Markus 8 ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Nah kalau Yesus malu ngakui kita piye? Halo? Selamat enggak? Aku tidak kenal kamu. Loh Tuhan, aku ini melakukan ini. Benar, tapi aku tidak kenal kamu. Enyalah engkau pembuat kejahatan. Menyaksikan kebesaran Yesus saja enggak berani. Gimana Yesus suruh ngakuin? Firman Tuhan jelas kata Yesus, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Waktu saya baca ini, waduh Tuhan ampuni aku ini kok ya wis ben ora usah didelok wong-wong lah, nah aku ki wong Kristen lah. Bukan takut. Tapi supaya aku ndak disebut sok suci itu loh. Wah itu kata-kata ndak enak. Padahal kita sungguh-sungguh loh. Kita mau sungguh-sungguh, tapi orang-orang ngomong, walah gaya nih sok suci. Nah ini kan enak. Waktu saya nyampaikan Injil di penjara Melaten, waktu dulu Melaten bukan Gedung Panen. Wah haleluya nih teko, keploki saya. Lah isin toh. Saya kan rasanya isin, tapi saya enggak peduli. Aku ini datang bawa firman Tuhan. Biar kamu sangar, biarpun wajahmu sangar, kelakuanmu kayak macan, enggak urusan aku. Siapa di sini anak-anak Tuhan? Saya ambil gitar. Yuk kita nyanyi, kita ibadah. Pulang pelayanan di penjara Melaten, saya sendirian. Loh, aku kok berani ya? Ngomong orang-orang gali-gali sak gitu kan. Dengan kata-kata yang perintah. Ayo kita muji Tuhan, kita ibadah. Wah itu nak bukan Tuhan ndak bisa. Lah wong ketemu orang aja malu kok. Kalau aku orang Kristen. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai malu. Apalagi kalau Tuhan itu sudah menolong kita. Padahal waktu itu saya kalau renungkan berulang kali loh. Tuhan itu menolong saya. Waktu jadi salesman, saya keluar kantor. Tuhan hari ini enaknya aku keliling mana ya? Tuhan kasih hikmat. Kamu keliling daerah sana dan selalu dapat order. Lah kok ngaku mau Yesus itu Tuhan juru selamat kok ya malu. Nah tapi kok ya bisa nyampaikan Injil di penjara Melaten itu. Itu bukan karena kekuatan saya, karena kasih karunia. Jadi Bapak Ibu,
penting, pernyataan Paulus ini penting. Jangan malu kepada muridnya. Ya. The righteous will live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Bagian akhir. Bagi Paulus memberitakan Injil di kota Roma itu merupakan sebuah tantangan yang besar. Mengapa? Sebagai ibu kota kekaisaran Roma, kota Roma itu sekaligus menjadi pusat kebudayaan. Dan bukan hanya pusat kebudayaan, pusat ekonomi dan keagamaan. Ya. Orang pasti akan berkata, itu si Paulus yang dulu bernama Saulus. Memang dia anggota Sanhedrin, dia muridnya Gamaliel. Tapi sekarang dia ikut Yesus. Ya, Bapak Ibu, jadi ikut Tuhan itu tidak gampang. Papi saya jelas waktu ikut dunia belum jadi orang Kristen, sugih, dagangannya umbel sebagai warung beras ya, seperti Pak ini Koh Yang ini laris. Tapi begitu ikut Tuhan jadi ambruk. Tong-tong berasnya kosong. Sampai saya kan masih kecil. Saya kalau mainan kapal-kapalan duduk di tong beras. Tangannya gini-gini. Saya masih ingat semua itu. Orang-orang bilang, gimana? Biyen ora melu Yesus sugih. Saiki manjut melu Yesus dadi kere. Kristus kere. Aduh. Tapi saya apresiasi papi saya. Dia tidak gentar, wis ben. Dia tetap setia. Anak-anaknya, bahkan cucu-cucu, buyut, semua jadi orang tua yang kenal Tuhan, termasuk saya. Nah kalau pada waktu itu papi saya, ya, aku jadi wong Kristen kok yang ini malah. Beralih balik lagi, ya sudah, terhilang. Terhilangnya bukan dia, termasuk saya. Saya memberikan apresiasi. Sampai saat terakhir waktu di rumah sakit Telogorjo, jam 6 masih saya ketemu ngomong-ngomong, piye. Nak Tuhan panggil malam ini kowe piye? Ora apa-apa, aku siap. Malam harinya jam 1 malam dipanggil Tuhan. Jam 6 sore masih sempat ngomong, ora apa-apa, wis tinggalo. Wah itu dahsyat Bapak Ibu. Jadi saya percaya Yesus itu luar biasa. Dia adalah Allah yang hidup. Ya. Paulus tidak malu. Ya. Itu sebabnya dikatakan the righteous will live by faith. Orang benar itu akan hidup oleh iman. Ya. Tanpa iman kita akan kandas. Coba tolong Pak Harto baca ayat mas kita. Roma 1 ayat 17 sekali lagi. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Mari saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk bisa tampil ke depan. Kita akan berdoa menyerahkan perjamuan kudus pagi hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang disediakan pagi ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu telah disampaikan. Tidak ada sesuatu yang patut kami lakukan dengan malu terhadap orang lain. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, sumber dari segala kekuatan dan penghiburan kami. Pagi ini Tuhan, lewat perjamuan kudus dalam rupa roti dan anggur, kami percaya Tuhan Engkau memberi kekuatan baru. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Seperti kata Paulus kepada muridnya di Timotius, bahwa sebagai prajurit kami mau melakukan yang terbaik. Tuhan, terima kasih, hanya Engkau Allah kekuatan kami. Kami sambut apa yang Tuhan sediakan dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Amin. Kita angkat pujian, agung dan mulialah Tuhan. Layan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan di hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan di hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah
besar kekuatan tangan. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sembah Kau. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang akan ikut perjamuan kudus belum terima roti di atas atau di bawah, mungkin sudah semua. Ada yang belum terima anggur. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita.
Mari kita mengaku di depan Tuhan. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Pagi ini kita mempunyai persekutuan yang indah dalam tubuh dan Tuhan yang terpecah-pecah. Sebelum kita makan roti ini, kita mengaku di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih, percayakah engkau? Roti yang ada di tangan kananmu itu adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Pagi ini kita mempunyai persekutuan dalam darah Kristus. Darah yang tertumpah karena dosa-dosa kita. Sebelum kita meminumnya, kita mengaku di hadapan Tuhan. Percayakah engkau? Anggur yang ada di tangan kananmu itu adalah darah Kristus. Amin. Di dalam nama Yesus kita minum bersama. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus pagi ini. Firman-Mu mengatakan setiap kali kami makan roti dan minum cawan Tuhan, kami memperingati kematian dan kebangkitan-Mu. Dan itu cukup buat hidup kami, Bapa. Engkau Allah yang bangkit dari kematian, Allah yang berkemenangan. Kami sangat percaya, Tuhan. Dengan iman yang menyelamatkan, kami semua diselamatkan dalam anugerah-Mu. Menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini, Engkau tetap Allah, Tuhan dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk segalanya yang telah Tuhan beri buat kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur pagi hari ini. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya kembalikan tempat kepada Pak Didik. Sembari cawan perjamuan akan dikumpulkan, mari kita akan menyimak warta sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya, Bapak Pendeta Hosea Editiono. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 dengan pembicara Bapak Pendeta Paulus Raditya Praba. Berikut warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Tambahan pengumumannya. Datang dan ikutilah kebaktian wanita Bethel Indonesia Kamis 11 Januari
2024 pukul 5 sore. Datang dan ikutilah kebaktian kaum pria pada hari Jumat 12 Januari 2024 pukul 6 petang. Bagi jemaat yang belum dapat kapsul rohani, bisa mengambil di pintu keluar. Bagi jemaat yang belum dapat kalender juga bisa menghubungi Ibu Gembala atau Ibu Hosea. Informasi dari GPI Lamtera, Lampere Tengah Raya. Penerimaan peserta didik. Sebelum kita meninggalkan ruang ibadah, mari kita bangkit berdiri, kita akan sampaikan pengakuan iman GPI. Pengakuan iman GPI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga, adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman, agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Saya serahkan pada Bapak Gembala untuk memberikan doa berkat. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati sepanjang ibadah pagi ini. Baik lewat firman-Mu, lewat pujian, lewat firman-Mu, juga persekutuan dalam tubuh darah Tuhan. Kami sungguh diberkati dan kami pulang dalam kemenangan yang besar. Sebab Allah yang melawat kami adalah Allah yang lebih besar dari segala masalah dan persoalan kami. Kami percaya Tuhan, jemaat yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan kembali. Dan Tuhan membuka jalan bagi mereka yang hari-hari ini di masa-masa kesukaran harus melewati segala masalah dan persoalan hidup. Tuhan memberkati bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini terus diberkati Tuhan. Kami terus berdoa bersyafaat bagi pemilihan presiden yang sudah semakin dekat. Kami sangat yakin dan percaya karena pemerintahan dari Allah, maka Engkau akan memunculkan pemimpin yang baik untuk memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Dari suku-suku bangsa akan muncul kemuliaan Allah. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita semua menjadi anak-anak Allah. Ditebus, diselamatkan dalam dimensi waktu tanpa batas, mewarisi kerajaannya yang kekal, dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus, terus menyertai memberkati engkau, dimanapun engkau berada, segenap aktivitas usaha pekerjaanmu, diberkati dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.
pulang, Tuhan Yesus memberkati.